Di sini saya akan membahas tentang produk yang diproduksi oleh Indonesia yang dulunya diimpor. Produk yang saya ambil adalah kopi. Kopi menjadi komoditas yang semakin populer dikonsumsi masyarakat Indonesia. Vietnam menjadi pemasok kopi terbesar bagi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, impor kopi dan produk turunannya dari negara tersebut sebesar 7,45 juta kilogram. Nilai impor kopi asal Vietnam mencapai 11,86 juta US dollar atau setara dengan 389 miliar. Dengan kurs 14.288 US dollar sepanjang periode Januari sampai September 2021. Nilai tersebut turun 0,22% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Negara asal impor kopi terbesar berikutnya adalah Brasil, yakni mencapai 8,98 juta US dollar. Diikuti Malaysia dengan nilai 2,17 juta US dollar, Swiss 1,32 juta dolar, dan Amerika Serikat 729,64 ribu US dollar. Ada pula impor kopi dan produk turunannya yang berasal dari Timur Timur senilai 469,7 ribu US dollar, kemudian Italia dengan nilai impor 454,24 ribu US dollar, Kolombia 193,24 ribu US dollar, serta Tiongkok dan Ethiopia masing-masing senilai 169,45 ribu US dollar dan 167,7 ribu US dollar. Total volume impor kopi dan produk turunnya ke Indonesia turun 0,17% menjadi 12,35 juta kilogram dalam 9 bulan pertama 2021. Demikian pula total nilainya menyusut 0,18% menjadi 27,22 juta US dollar. Impor kopi Indonesia dari luar negeri mengalami penurunan seiring masih diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat guna meredam penularan virus corona. Namun, usaha kuliner penyaji minuman kopi di tanah air masih tetap eksis. Indonesia memiliki peluang dalam pengembangan industri pengolahan kopi, karena selain punya pasar yang besar, juga didukung dengan potensi bahan baku. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis seperti hilirisasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan peningkatan kapasitas produksi. Indonesia adalah negara produsen biji kopi terbesar keempat di dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia dengan produksi rata-rata sekitar 700.000 ton per tahun atau sekitar 9% dari produksi kopi dunia. Maka itu biji kopi yang diolah di dalam negeri terus dikembangkan dengan didorong oleh pertumbuhan kelas menengah dan perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia. Kinerja industri pengolahan kopi di dalam negeri mengalami peningkatan yang signifikan. Contohnya kita melihat roastery, kafe, dan warung atau kedai kopi berkembang pesat, baik di kota besar maupun kota kecil. Melalui perkembangan tersebut, Indonesia yang awalnya dikenal sebagai produsen kopi, perlahan berkembang menjadi negara konsumen kopi. Bahkan industri pengolahan kopi nasional tidak hanya menjadi pemain utama di pasar domestik, tetapi juga telah merambah sebagai pemain global. Ekspor produk kopi olahan memberikan pemasukan kepada devisa yang cukup besar pada tahun 2018 dengan mencapai 579,98 juta US dollar atau meningkat 19,1% dibanding tahun 2017. Ekspor produk kopi olahan dari Indonesia yang didominasi produk kopi instan, ekstrak, essence, dan konsentrat kopi telah menembus ke sejumlah pasar mancanegara di ASEAN, Cina, dan Uni Emirat Arab. Kementerian Perindustrian juga mencatat
Perdagangan produk kopi olahan pada tahun 2018 mengalami surplus lebih dari 420 juta US dollar. Surplus perdagangan produk kopi olahan tahun 2018 meningkat 10,28% dari surplus tahun 2017, dengan potensi pasar di dalam dan luar negeri yang masih terus berkembang, memacu kinerja industri pengolahan kopi nasional agar bisa lebih berdaya saing global. Apalagi sektor ini termasuk dalam kelompok industri makanan dan minuman yang mendapat prioritas pengembangan sesuai dengan peta jalan Making Indonesia 4.0. Adapun kebijakan pengembangan industri pengolahan kopi di dalam negeri yang telah dijalankan antara lain melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia seperti barista, roaster, penguji cita rasa. Kemudian peningkatan nilai tambah biji kopi di dalam negeri dan peningkatan mutu kopi olahan utama kopi Sangrai melalui penguasaan teknologi roasting. Pemerintah terus mendorong pengembangan standar produk melalui SNI dan standar kompetensi kerja. Pemerintah berharap di masa depan Indonesia menjadi eksportir utama produk kopi olahan di Asia dan di dunia. Apalagi minum kopi telah menjadi gaya hidup masyarakat saat ini. Indonesia dikenal sebagai penghasil kopi terbaik dunia berdasarkan keragaman indikasi geografisnya. Saat ini telah terdaftar 31 indikasi geografis kopi di Indonesia dan masih terus bertambah. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang membudidayakan kopi varietas Arabica, Robusta, dan Liberica. Potensi IKM kopi. Pada kesempatan berbeda, olahan kopi di dalam negara didukung dengan 13 sentra produksi kopi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, antara lain di Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Papua dengan total sebanyak 476 unit usaha. Oleh karena itu, produksi kopi nasional masih berpeluang besar untuk terus ditingkatkan, termasuk sektor IKM. Dengan potensi bahan baku yang sangat besar, perlu terus dikembangkan agar menghasilkan produk olahan yang bernilai tambah tinggi termasuk untuk memenuhi pasar ekspor. Sejak 2013 sampai 2017, volume ekspor kopi Indonesia rata-rata mencapai 458.000 ton per tahun. Pemerintah terus mendorong diversifikasi produk industri untuk mengisi pasar ekspor produk olahan melalui penyiapan SDM kompeten serta meningkatkan penguasaan pengembangan inovasi teknologi pangan, efisiensi proses pengolahan, dan penjaminan mutu produk. Perayaan Hari Kopi Internasional yang dilakukan setiap tahun ini bertujuan untuk merayakan budaya dan gaya hidup minum kopi yang sudah mengakar kuat di masyarakat Indonesia. Selain itu, perayaan tersebut dilakukan untuk memberikan semangat dan apresiasi kepada petani kopi melalui gerakan peningkatan pendapatan petani, peningkatan produktivitas dan kualitas kopi Nusantara. Selanjutnya juga untuk melakukan promosi peningkatan konsumsi kopi di dalam negeri dan menggairahkan ekspor produk kopi Indonesia ke pasar internasional. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.